Ambil dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12 saya bacakan buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pendeknya pasti punya goal-goal tertentu. Orang dunia biasa bicara bahwa ukuran sukses atau gagal seseorang itu dilihat pada usia 40 tahun. Di situ mulai kelihatan, karena praktiknya adalah naik di puncak, 40 tahun itu mulai menurun. Yang kedua, Bapak Ibu, menjaga hati nurani, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, meninggalkan warisan. Pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan apa, Bapak Ibu? Meninggalkan apa? Belangnya. Lalu manusia meninggalkan amal perbuatan. Demikian juga kita dalam melampaui tahun 2024 ini pasti kita melakukan evaluasi. Awal tahun kita punya goal tertentu, sudahkah tercapai tertentu? Anak cucu ke depan membangun gereja, mudah-mudahan selesai ya. Jangan puji Tuhan, ada legasi tahun ini, goalnya itu. Dan saya yakin dan percaya Bapak Gembala dan seluruh pengerja pasti di Gembala juga sudah mempersiapkan untuk layanan tahun depan. Seperti apa goal-goal yang akan dicapai, supaya apa? Kita semua bertumbuh. Bapak Ibu, dari firman Tuhan tadi ada 2 kata yang dapat saya garis bawahi. Yang pertama, bertanding, dan yang kedua, rebut. 2 kata ini menjadi kata kunci dalam nas firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu artinya apa? Selama kita hidup, bertanding tanpa henti. Dan rebut artinya apa? Bahwa yang namanya kekekalan itu, hidup kekal itu belum ada di tangan kita, masih harapan. Kata bertanding itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, karena kebetulan bahasa aslinya Alkitab Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, yang artinya adalah menderita. Artinya apa? Kehidupan kekristenan itu dasarnya adalah menderita. 99 ayat-ayat firman Tuhan itu bicara rohani, dan hanya 1% itu bicara soal jasmani. Ibadah, karena sifatnya ibadah, ketika kita merasa cukup, maka cukuplah. Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami, cukupkanlah makanan kami pada hari ini. Tidak berpikir besok, lusa, dan seterusnya, karena bicara rohani bagaimana hidup kekal. Dan saudara-saudara kita di luar sana bicara bahwa kerjakanlah akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Yesus bilang cukupkanlah hari ini, dan kerjakanlah duniamu seolah-olah kamu tidak mati selama-lamanya. Artinya duniawi itu hanya sebagai pelengkap dari rohani dan kekekalan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius dan tentunya kepada kita semua
umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus terkait tentang hal yang agung ini. Ini belum banyak dipahami oleh banyak terkait dengan perintah agung ini. Bertandinglah dan rebutlah. Untuk memperoleh kemenangan, untuk mencapai garis finish, untuk mencapai garis akhir, seorang pelari harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh panitia. Kalau tidak, bisa didiskualifikasi, bisa dikeluarkan dari permainan. Lalu dalam pertandingan iman kita ini aturannya apa? Yaitu firman Tuhan. Aturannya adalah firman Tuhan. Jadi setiap kita harus taat kepada firman Tuhan. Minggu yang lalu Bapak Gembala bicara tentang ketaatan dan kesetiaan. Dan beliau memberikan ilustrasi dan contoh nyata di dalam hidupnya. Kesetiaan dan ketaatan menghasilkan buah yang manis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karena itu setiap hari kita melalui, menjalani, menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan hidup yang seolah-olah tidak pernah terputus. Apakah itu masalah kenakalan anak-anak? Apakah itu masalah? Maka segala sesuatunya pasti akan berkurang. Karena itu firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan surga. Ya, carilah dahulu kerajaan surga. Maka yang lain akan digenapi. Kenapa? Yang lain akan digenapi karena kita selalu merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Mengakhiri setiap perjalanan dengan akhir yang baik, kedengarannya mudah untuk dilakukan. Pertanyaannya, ini lebih banyak kepada saya. Saya masih seringkali mengandalkan kedagingan, mengandalkan kemampuan sendiri, seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan tidak mau mengerti kesulitan yang kita hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetap tekun di dalam doa, jangan jemu-jemunya, dan selalu sekali lagi mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti akan membuka jalan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita dan merebut, itu hidup yang kekal. Kalau para atlet, pelari maraton atau olahragawan yang lain, ketika memenangkan pertandingan, dia memperoleh mahkota, medali. Sekalipun medali emas, tapi tidak emas murni, semuanya kamuflase. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu mari kita tanggalkan semua hal-hal yang bersifat kedagingan, yang bersifat duniawi. Kalau selama tahun 2024 mungkin kita masih bersangkut dengan judi online, yuk kita tinggalkan. Kalau kita masih suka datang ke klub-klub malam, yuk kita tinggalkan. Kalau kita masih memiliki hati pikiran yang tidak bersih, yuk kita tinggalkan. Kita mulai berpuasa, makan roti tanpa ragi. Ada 3 ragi dalam Alkitab disebutkan. Yang pertama itu ragi Herodes. Karena Herodian menikah dengan Herodes,
maka ditegur oleh Yohanes. Akibat ragi Farisi dan ragi Saduki, yang menggambarkan hidup keagamaan. Boleh kamu ikut Yesus, boleh kamu menjalankan perintahnya Yesus, tapi soal tradisi jangan ditinggalkan, budaya leluhur jangan ditinggalkan, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan jangan ditinggalkan. Itulah Farisi. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk kita memasuki tahun depan menjadi kelahiran baru yang selalu diperbaharui. Dan ragi yang ketiga adalah ragi Galatia. Kenapa disebut ragi Galatia? Orang-orang Galatia yang baru saja mengimani Kristus, menerima Yesus melalui Paulus, dalam waktu yang singkat dia mendengar pengajaran-pengajaran sesat, sehingga jemaat Galatia mengalami kesesatan. Bapak Ibu, kita tidak bisa bertanding, kita tidak bisa berjuang, kita tidak bisa memenangkan peperangan iman kalau hati kita tidak bersih, kalau kita masih bergelimang dengan dosa, kalau kita masih melakukan hal-hal yang bersifat kedagingan. Karena itu, yuk kita bangun. Saya setiap pagi jam 5 ada mesbah doa yang namanya Bedstone. Kebetulan saya masih sekolah, jadi wajib hukumnya jam 5 pagi Bedstone. Kita awali aktivitas hari itu, hari ini dengan Bedstone pagi. Semuanya kita berserah kepada Tuhan, ikut agendanya Tuhan, ikut alirnya Tuhan, sehingga ketika kita ada 3 orang keluarga, kemudian naik satu mobil dan terjebak di banjir bandang, bersyukur dia bisa keluar 3 orang itu, dan mobilnya ke bawah arus, akhirnya ringsek, betul-betul ringsek. Itulah dunia. Kita tidak tahu apa yang terjadi detik demi detik ke depan. Karena itu sekali lagi rasanya relevan. Kerjakan akhiratmu, kerjakan kekekalan seolah-olah kamu mati besok. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama, firman Tuhan katakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah untuk merebut kekekalan itu. Bapak Ibu, kita tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan, karena kita banyak memiliki saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, awan yang menaungi, awan yang selalu ada, melihat dan ingat bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi terhadap saya dan saudara. Karena itu tetaplah kita lakukan pertandingan iman itu. Dunia ini merupakan tempat kita bertanding. Kita sepakat pasti. Karena persoalan demi persoalan selalu muncul, tantangan-rintangan. Dan kalau kita memenangkan pertandingan, maka hidup kekal. Surga ada di tangan kita. Mahkota kekekalan akan kita peroleh. Bapak Ibu, tidak peduli siapakah saya, siapakah Bapak Ibu awalnya, tetapi bagaimana akhirnya. Ada sebuah kisah yang sangat memberkati saya, mengesan saya, sehingga menguatkan iman saya. Pasca Perang Dunia Kedua, tapi sudah sangat lama, 70-an tahun yang lalu, ada 3 orang penginjil muda di Amerika Serikat. Yang pertama namanya Charles Templeton. Namanya orang asing banget nih. Yang kedua John Clifford.
Dan yang ketiga, Bill Graham. Orang-orang ini sangat terkenal di dunia penginjilan. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca bukunya, mendengar ceritanya, atau bahkan mengenal secara detail. Atau mungkin nggak pernah mendengar ketiga-tiganya. Atau salah satu mendengar yang namanya Bill Graham. Bill Graham ini banyak mengarang buku-buku rohani Kristen. Banyak, dan ceramahnya, khotbahnya juga tidak asing di YouTube. Kemudian Charles Templeton ini khotbahnya sangat menarik perhatian. Orang rela berjam-jam untuk menunggu mendengarkan khotbah Templeton. Jadi dari layangan. Kendor, lemah imannya. Dan 10 tahun kemudian Templeton ini mengumumkan kepada publik, memberitahu kepada masyarakat, kepada khalayak ramai, kepada fannya yang mengelulukan dia, bahwa dia meninggalkan imannya dan menjadi ateis, orang yang tidak bertuhan. Tahun 1993 dia menulis atau memberitahukan dalam bentuk memoir di dalam bukunya, Selamat Tinggal Tuhan. Kenapa Templeton meninggalkan imannya Bapak Ibu? Karena dia melihat sebuah foto seorang ibu yang menggendong anaknya yang sudah menjadi mayat. Di Afrika. Maha kuasa, maha adil. Kenapa membiarkan hal itu terjadi kepada ibu dan anak? Bapak Ibu, iman kita seringkali diguncang dengan penderitaan yang luar biasa, penderitaan yang kadang tak tertahankan. Tetapi sekali lagi tergantung dari motivasinya, bagaimana kita memaknai di dalam mengikut Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, John Clifford. John Clifford ini pada saat itu sempat disebut-sebut sebagai penginjil dan pengkhotbah terbesar sejak zaman para rasul. Karena setiap dia khotbah yang datang itu puluhan ribu. Kalau Petrus bisa mendatangkan 5.000 orang, 3.000 orang bertobat, tapi di sini sampai puluhan ribu. Bahkan satu ketika Clifford ini mau berkhotbah, lonceng-lonceng gereja itu diputus talinya supaya orang tidak terganggu ketika mendengarkan khotbahnya Clifford. Bapak Ibu, Tuhan izinkan terjadi di hadapan Clifford. Dia memiliki 2 orang anak laki-laki, dan kedua-duanya mengalami Down syndrome. Apa itu Down syndrome? Dia memiliki kelainan bawaan, baik mental maupun fisiknya. Kemudian Clifford meninggalkan pelayanan dan meninggalkan keluarganya. Dia menjadi pecandu narkoba dan akhirnya meninggal secara mengenaskan. 2 contoh ini yang menguatkan iman saya. Selalu mengingatkan kepada kita bagaimana kita bersyukur dengan apapun yang kita hadapi. Dan sebenarnya itu tidak seberapa
jika dibanding dengan pengalaman Ayub dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus dengan sangat keras menegur jemaat di Galatia. Kenapa? Demikian firman Tuhan, Galatia 3 ayat yang ketiga, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Peringatan Paulus mungkin untuk Templeton, untuk Clifford, dan untuk saya dan Bapak Ibu semua. Ketika kita sudah mengawali dengan roh, menerima dengan roh, yuk tetap kita akhiri dengan akhir yang baik. Orang saudara-saudara kita bilang husnul khotimah. Dalam setiap tahapan, kalau kita punya rencana dan rencana itu realisasi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetap berdoa, tetap meminta kepada Tuhan. Mungkin Tuhan akan menyediakan yang lebih dari itu. Karena itu, mari terus kita perjuangkan apa yang hendak kita capai sebagai pengikut Kristus, yaitu hidup yang kekal. Tadi sudah saya singgung di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan berharap setelah kita mencari kerajaan Allah, tetap berdoa, tetap dalam hadirat Tuhan, kemudian kita akan menjadi kaya raya. Bukan itu. Ya, Allah sudah saya katakan bahwa firman Tuhan 99% berisi soal rohani. Ditambahkan adalah hal-hal yang bersifat rohani. Jangan sedikit-sedikit terus bicara soal mujizat. Ketika siang nggak ada makanan, tiba-tiba kita ke tetangga dikasih makan, katanya mujizat Tuhan. Nggak sekecil-kecil itu. Kita harus berusaha, kita harus bertanding, kita harus mencari, baru kemudian Tuhan turut bekerja. Burung di udara itu tetap bisa makan, karena dia tidak disarang. Kalau burung itu ada di sarang terus, matilah dia. Tapi karena dia terbang, maka dia melihat yang tidak terjadi. Karena itu dalam segala sesuatu kita harus terus mengikuti bagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam Timotius 2 ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit itu yang ada hanya siap. Saya bukan seorang militer, tetapi dari kecil saya hidup di lingkungan militer. Istri saya juga kerja di lingkungan militer. Sekalipun salah, perintah komandan tetap harus dijalankan. Tidak ada ceritanya melawan. Tetapi komandan juga memperhatikan kebutuhan sang prajurit itu. Saya punya kawan kebetulan tentara dan dikirim ke Lebanon sebagai penjaga perdamaian PBB. Kemudian ketika dia berangkat, maka anak istrinya yang ditinggalkan di Indonesia sepenuhnya diurus oleh negara, diurus oleh komandannya, teman-temannya yang memperhatikan. Jadi sang prajurit ini fokus. Dia menjalankan peperangan, dia menjaga perdamaian, berada di negara lain, nggak mikir anak dan istrinya. Bapak Ibu, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita nempel dengan Tuhan, sebagai ranting pasti akan berbuah banyak. Tetapi kita jauh dari Tuhan, tidak lagi nempel, maka ranting itu akan dibabat dan kemudian dibakar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia, di dalam Galatia 5 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Jadi ingat saudara, Tuhan tidak pernah yang namanya mencobai umatnya. Tidak pernah. Setiap pencobaan yang pertama datang dari diri kita sendiri. Maka kita mencari kambing hitam yang namanya iblis. Tapi sebenarnya keinginan hati meluap-luap, keinginan daging, ingin memiliki sesuatu, ingin mencapai sesuatu, inilah yang sesungguhnya menjadi rintangan, menjadi hambatan, menjadi tantangan yang selalu kita harus hindari. Yesus sendiri mengingatkan kepada 7 jemaat-jemaat di tempat yang berbeda. Cukup panjang ayatnya, tapi masih waktunya Pak ya. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu Yesus mengingatkan kepada 7 jemaat-jemaatan di tempat yang berbeda. Saya baca di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Bapak Ibu, Wahyu 2 ayat 7 ini menjanjikan, barang siapa mau mendengarkan, kita bertelinga hendaklah mendengarkan apa? Firman Tuhan, merenungkan tiap hari dan melakukannya, maka Tuhan janjikan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Kemudian kepada jemaat di Smyrna, di dalam Wahyu 2 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu, kematian kedagingan kita dulu sudah ditebus. Masih ada kematian kedua, menunggu kedatangan Yesus. Secara umum atau khusus. Secara khusus saya katakan tadi, mungkin nanti besok lusa Tuhan panggil. Secara umum semuanya diangkat. Kemudian kepada jemaat di Pergamus, di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-17 demikian firman Tuhan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya bertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Setiap melakukan, Yesus katakan berbeda. Kemudian kepada jemaat di